Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis wacana. Nah, jenis-jenis wacana yaitu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada wacana berdasarkan tujuan atau sifat isinya. Yang kedua, wacana berdasarkan media penyampaiannya. Dan yang terakhir yaitu wacana berdasarkan jumlah penutur. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu-satu slide yang akan ditampilkan. Wacana berdasarkan tujuan dan sifatnya terdiri dari wacana deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, argumentasi, informasi, prosedural, dan narratori. Yang pertama, wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang berupa rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu atau melukiskan sesuatu. Nah, wacana deskripsi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu wacana deskripsi yang objektif dan wacana deskripsi yang imajinatif. Wacana deskripsi objektif adalah wacana yang menginformasikan sesuatu sebagaimana adanya. Sedangkan wacana imajinatif ada penambahan daya khayal. Contoh wacana deskripsi ini adalah misalnya mendeskripsikan sebuah tempat wisata. Yang selanjutnya yaitu wacana narasi. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan suatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Nah, contoh dari wacana narasi ini adalah menceritakan keluarga misalnya, menceritakan teman dan sebagainya. Wacana eksposisi. Wacana eksposisi bertujuan untuk menerangkan sesuatu hal pada pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Contohnya, agar diperoleh hasil maksimal perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi dijelaskan terlebih dahulu secara detail apa saja yang harus dilakukan sebelum memulai sesuatu yang akan dilakukan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu wacana persuasi. Wacana persuasi adalah wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan perbuatan sesuai yang diharapkan penuturnya. Contohnya, pakai rinso, lupakan yang lain. Jadi, seperti mengajak pembaca. Nah, selanjutnya yaitu wacana argumentasi. Nah, kita juga tentunya tahulah mengenai apa sih argumentasi itu. Nah, di sini pengertian dari wacana argumentasi adalah tuturan yang memberikan alasan dengan contoh dan bukti serta meyakinkan, sehingga orang akan terpengaruh dan membenarkan pendapat, gagasan, sikap, dan keyakinan kita. Nah, dan akhirnya orang lain akan berbuat sesuai dengan kehendak itu. Nah, contoh dari wacana argumentasi yaitu kita sering berargumen atau berpendapat dalam rapat-rapat atau musyawarah-musyawarah dalam kegiatan apapun itu. Nah, selanjutnya yaitu wacana informasi. Nah, jenis wacana ini memang benar-benar terpusat pada memberikan informasi, baik informasi yang tentunya langsung dibutuhkan oleh khalayak. Biasanya wacana ini merupakan wacana yang singkat, misalnya wacana jam praktek dokter, wacana jam kedatangan dan keberangkatan kereta api. Contohnya yaitu misalnya jam praktek dokter di klinik Ashifa, praktek dokter umum, jadwal prakteknya pukul 8 sampai pukul 10. Nah, begitu contohnya. Nah,
Selanjutnya yaitu wacana prosedural. Wacana prosedural adalah rangkaian tuturan yang menggambarkan sesuatu secara berurutan, prosedural, dan kronologis. Dalam menyampaikannya, urutan suatu langkah-langkah dan peristiwa tidak dapat dibolak-balikan. Nah, seperti itu. Misalnya prosedur menggunakan komputer atau prosedur mematikan komputer. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya yang terakhir wacana hartatori. Nah, wacana hartatori adalah rangkaian tuturan atau tulisan yang berisi ajakan atau nasihat. Nah, contohnya kampanye atau ceramah. Nah, di dalam kampanye atau ceramah tentunya berisi nasihat-nasihat atau ajakan-ajakan yang sifatnya mengajak orang untuk sependapat dengan kita atau mengajak orang untuk mengikuti kita. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu wacana berdasarkan media penyampaiannya. Wacana berdasarkan media penyampaiannya dibagi menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana lisan memiliki ciri adanya penutur dan mitra tutur, bahasa yang dituturkan, dan alih tutur yang menandai giliran bicara. Yang termasuk ke dalam wacana lisan adalah wacana humor. Menurut Octavianus 2009, wacana humor selain untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan informasi melalui bahasa, merupakan sesuatu yang humoris yang umumnya digemari oleh orang, seperti teka-teki, kelakar, olok-olokan, lawakan, plesetan, dan anekdot dapat diciptakan. Contohnya stand-up comedy. Selanjutnya, wacana tulis ditandai oleh adanya penulis dan pembaca, bahasa yang dituliskan, dan penerapan sistem ejaan. Yang termasuk dalam wacana tulis adalah wacana jurnalistik. Wacana jurnalistik merupakan sebuah produk kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan dalam bentuk pemberitaan. Terima kasih. Wacana berdasarkan jumlah penutur yaitu ada dua. Yang pertama wacana dialog dan wacana monolog. Wacana dialog atau wacana percakapan ada dua macam, yaitu dialog sebenarnya dan dialog teks. Nah, dialog sebenarnya adalah dialog yang tidak dihafalkan, dalam arti betul-betul merupakan percakapan yang spontan atau tatap muka yang sesungguhnya. Adapun dialog teks merupakan percakapan yang dibuat lebih dahulu dalam bentuk teks dan dilatihkan sebagai bahan percakapan. Nah, selanjutnya yaitu wacana monolog. Wacana monolog mencakup bahasa tuturan lisan atau tulis yang tidak termasuk dalam lingkungan percakapan, tanya jawab, teks drama atau film, dan bentuk-bentuk lain seperti wawancara. Nah, wacana monolog ini contohnya antara lain pidato, khutbah, mengajar, bercerita, memberi penyuluhan, dan sebagainya. Nah, mungkin sekilas mengenai pengertian dan contoh-contoh dari wacana dialog dan monolog. Sekian presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.